Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Priska. Namun kali ini kita tidak bertemu di Kopomas. Kita bertemu di layar handphone kalian, atau laptop kalian, atau TV kalian. Kali ini syutingnya diadakan di rumah Kak Priska. Kok bisa? Iya, soalnya anjuran pemerintah kita adalah kita saat ini tidak boleh keluar sembarangan kalau memang tidak perlu. Jadi saat ini Kakak Priska hanya akan mereview atau mengulang kembali pelajaran kita selama bulan Maret yang sudah kalian pelajari. Untuk pelajaran pertama, ada yang masih ingat kisah Esau dan Yakub? Esau dan Yakub adalah saudara kembar. Ayah mereka bernama Ishak. Betul sekali. Dan ibu mereka bernama Ribka. Siapakah di antara kakak beradik ini yang lahir lebih dulu atau kita sebut dengan anak sulung? Siapa? Ya, betul sekali. Esau lahir lebih dahulu. Oleh karena itu, dia mendapatkan gelar sebagai anak sulung. Di keluarga kalian, apakah kalian memiliki kakak atau adik? Jika kalian memiliki kakak atau adik, maka kakak yang paling tua di keluarga kalian atau abang yang paling tua di keluarga kalian itu adalah anak sulung atau disebut dengan anak paling tua. Zaman dahulu, anak yang paling tua akan mendapatkan berkat yang bernama hak kesulungan. Karena Esau lahir lebih dahulu, maka Esau berhak untuk mendapatkan hak kesulungan. Apa sih yang membedakan seseorang dengan hak kesulungan dengan orang lain yang tidak memiliki hak kesulungan? Zaman dahulu, jika kamu memiliki hak kesulungan, maka kamu akan berhak terhadap 2 kali lipat lebih besar harta warisan dalam keluarga kalian jika salah satu dari orang tua kalian meninggal dunia. Bagi saudara-saudara yang lain yang tidak memiliki hak sulungan, mereka tidak akan mendapatkan harta warisan yang sangat banyak dibandingkan dengan kakak mereka yang paling tua. Itulah yang terjadi dengan Esau. Dia memiliki hak sulungan. Lalu, jika kamu memiliki hak sulungan, kamu akan menjadi pengganti dari ayah dan ibumu ketika mereka meninggal nanti. Jadi, kamu akan memimpin keluargamu, keluarga besar kalian. Namun, meskipun Esau mendapatkan berkat yang sangat luar biasa, namun Esau ceroboh menjaga berkat tersebut. Esau malah menukarkan hak kesulungannya hanya dengan semangkuk kacang merah. Ya, kacang merah. Siapa di sini yang pernah makan kacang merah? Enak bukan? Namun, apakah sebanding menukar harta warisan yang sangat banyak atau hak untuk memimpin keluarga hanya dengan semangkuk kacang merah? Apakah ada di antara adik-adik yang mau menukar benda-benda kesayangannya atau mainan kesayangannya di rumah hanya dengan selembar kertas? Tentu tidak ada, bukan? Namun anehnya, Esau menukar hak kesulungannya hanya dengan semangkuk kacang merah. Hanya karena dia merasa sangat lapar dan tergoda dengan tawaran Yakub. Akhirnya, hak kesulungan Esau jatuh ke tangan Yakub. Lalu, apa yang terjadi dengan kedua kakak adik ini? Ada yang masih ingat? Yang terjadi pada kedua saudara kembar ini adalah Esau akhirnya tahu bahwa Yakub menipu dia dan Yakub menipu ayahnya juga. Jadi sudah menipu Esau, Yakub juga menipu ayahnya dengan cara mengaku bahwa dia adalah Esau, sehingga ayahnya yang bernama Ishak memberkati Yakub. Seharusnya yang diberkatikan bukan Yakub, tapi Esau. Sampai akhirnya sangat marahlah Esau dengan kejadian ini. Dia merasa ditipu oleh Yakub. Lalu Yakub pun melarikan diri. Beberapa tahun kemudian,
Yakub akhirnya diminta untuk pulang kembali ke tanah kelahirannya bertemu dengan saudaranya, kakak laki-lakinya. Apakah dia akan melakukannya? Yakub sebenarnya berpikir sangat keras, bahkan sangat galau pada waktu itu. Namun akhirnya dia memberanikan diri untuk menghadap Esau. Sebelum hari pertemuan dia dengan Esau, Yakub bertemu dengan seseorang lalu bergelut dengan orang tersebut. Sampai akhirnya kita ketahui bahwa pribadi itu adalah Tuhan yang menyerupai sebagai manusia. Yakub pun akhirnya bisa berbaikan dengan Esau. Nah, dari pelajaran Esau dan Yakub ini, kita bisa belajar banyak sekali. Yang pertama, pada pelajaran pertama, kita bisa belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, berarti semua berkat yang ada di dalam surga adalah milik kita, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah harus mau berbagi berkat yang ada pada kita. Berkat apa ya yang bisa kita bagikan untuk teman-teman kita atau orang-orang di sekeliling kita? Mungkin salah satunya adalah berkat pengampunan. Jika adik-adik saat ini mengalami kekesalan atau sakit hati atau kekecewaan terhadap seseorang yang telah menyakiti kamu dengan sengaja atau tanpa disengaja, nah kali ini kakak ingin mengingatkan kembali untuk kalian membagikan berkat yang sudah kalian terima dari Bapa di surga. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, dan berkat itu diberikan kepada kita semua yang percaya kepada Dia. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu adalah salah satu contoh untuk membagikan berkat. Nah, di pelajaran kedua, apa yang bisa kita tangkap? Pelajaran kedua mengajarkan kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau menjaga berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Berkat apa saja sih yang Tuhan sudah berikan selain berkat pengampunan? Ada banyak sekali. Ada berkat damai sejahtera, ada berkat sukacita, hikmat, kebijaksanaan, berkat orang tua, berkat sekolah, berkat kesehatan. Semua yang sudah kita terima yang baik itu datangnya dari Tuhan, dan itu adalah berkat untuk kita. Nah, cara menjaganya adalah jika kamu diberikan kesehatan saat ini, berkat kesehatan, kamu harus menjaganya dengan cara makan makanan yang bergizi, minum banyak air putih, olahraga yang teratur, tidur jangan terlalu malam, ya. Meskipun mungkin saat ini kalian semua berada di rumah, kalian tidak boleh tidur terlalu larut malam loh. Itu adalah salah satu atau beberapa cara untuk menjaga berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Di pelajaran ketiga yang mungkin pelajaran ini tidak ada di sekolah minggu karena pemerintah sudah terlanjur menyuruh kita untuk tetap di rumah sehingga kita tidak dapat pergi ke sekolah minggu. Pelajaran ketiga itu seharusnya adalah tentang pengampunan. Kisah Esau dan Yakub mengajarkan kita untuk mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, demikian juga kita harus mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, Kak Priska mau mengajak kita semua untuk mempraktekkan kebenaran firman ini, ya. Jadi, jika saat ini kamu memiliki orang-orang yang dalam pikiranmu atau dalam hatimu, saya sebal sekali, saya marah sekali dengan orang ini, cepat-cepatlah berbaikan, karena itulah yang Tuhan inginkan, supaya kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Adik-adik, kakak ingin kita semua mulai belajar dari hal-hal yang kecil, ya. Selama masa kita ada di rumah, kakak juga ingin kalian membantu orang tua kalian, ya. Jangan hanya bermain saja. Coba dilihat, apakah ada orang-orang yang membutuhkan bantuan kalian selama di rumah? Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membagikan berkat kita. Contoh, kalau saya mempunyai kekuatan, kakak punya kekuatan, kakak lihat
ada orang yang membutuhkan, contohnya rumahnya belum disapu atau mama butuh bantuan, ya kita yang mempunyai kekuatan dan kemampuan harus mau membantu. Ya. Baik, kalau begitu kita akan menutup pelajaran kali ini ya. Sebelumnya kakak juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang bulan Maret kemarin berulang tahun. Coba ya, kakak lihat dulu ya, siapa sih yang bulan Maret kemarin berulang tahun? Nah, kakak sudah dapatkan datanya dari Kak Christine. Kak Christine, ya, yang berulang tahun pada tanggal 7 Maret adalah Noe, yang berulang tahun pada tanggal 13 Maret adalah Moses, dan yang berulang tahun pada tanggal 25 Maret adalah Ricky. Hore! Selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, diberkati Tuhan semakin melimpah-limpah, diberikan kesehatan, kepintaran, taat, kesabaran, dan roh yang mau mengasihi orang lain lebih dan lebih lagi. Kakak berdoa supaya kalian boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Kita kembali lagi nanti minggu depan, mungkin dengan kakak yang lain, bukan Kak Priska. Tapi kakak ingin mengingatkan bahwa tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah kalau memang tidak diperlukan. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.